Pasalan ada menarik yang harus sama-sama kita saksikan dan akhirnya saudara sekalian setelah resmi Dewan Suriah memutuskan untuk mengganti Ketua Umum PBNU yang menjabat sekarang, yaitu Ki Haji Yahya Khalil Stakuf, saudara sekalian, dengan Ki Haji Zulfa. Dan ternyata ini menuai kemarahan besar untuk Gus Yahya, saudara sekalian, di mana laporan resmi dari Gus Yahya dan kawan-kawan kepada polisi, saudara sekalian, untuk menangkap atau proses hukum daripada oknum-oknum yang secara tidak sesuai dengan ART maupun ADRT PBNU, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwwata illa billah, ma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Gus Yahya Khalil Stakuf langsung bergerak cepat dengan mengirimkan surat kepada Menteri Hukum Republik Indonesia. Begini suratnya, ini surat nomor 4802 PB.03 dan seterusnya, lampiran 1 perihal pemberitahuan dan permohonan. Ini berkop resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada yang terhormat Dr. Supratman Andi Aktas, SHMH, Menteri Hukum Republik Indonesia di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari doa serta salam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita. Amin. Diberitakan dengan hormat bahwa sehubungan dengan terjadinya dinamika di lingkungan internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Berdasarkan ketentuan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama pasal 40 ayat 1 huruf E, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dipilih oleh muktamirin dalam muktamar. Dengan kata lain, Ketua Umum adalah mandataris muktamar. Nomor 2. Sebagai mandataris muktamar, Ketua Umum tidak dapat diberhentikan kecuali terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan harus diputuskan melalui muktamar luar biasa sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga pasal 74. Adapun ketentuan dalam peraturan perkumpulan nomor 13 tahun 2025 pasal 8 yang mengatur pemberhentian fungsionaris tidak dapat diperlakukan terhadap Ketua Umum karena kedudukannya sebagai mandataris muktamar sebagaimana telah dijelaskan di atas. 3. Merujuk kepada poin 1 dan 2 tersebut, maka keputusan rapat harian Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 20 November 2025 yang berujung pada klaim pemberhentian Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tidak memiliki dasar hukum dan karena itu harus dinyatakan tidak sah. Apalagi alasan pemberhentian tersebut hanya didasarkan pada dugaan-dugaan yang tidak melalui proses pembuktian yang benar. Sementara itu Rais Am sendiri terbukti melakukan berbagai pelanggaran terhadap Muqaddimah Qaulun Asasi, Khitoh Nahdlatul Ulama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama, serta peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama dalam kurung sebagaimana terlampir. Dan lebih dari itu, terdapat ketentuan dalam peraturan perkumpulan nomor 10 pasal 15 ayat 3 yang berbunyi, keputusan rapat harian Suriah mengikat seluruh pengurus harian Suriah, yang berarti bahwa Ketua Umum tidak terikat dengan keputusan rapat harian Suriah tentang pemberhentian Ketua Umum tersebut. 4. Untuk mengatasi perselisihan internal tersebut, para kiai sepuh dan jajaran mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sedang melakukan berbagai langkah untuk mengupayakan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang berselisih tersebut. 5. Mengingat hal-hal tersebut di atas, kami mohon dengan hormat agar Kementerian Hukum Republik Indonesia tidak mengesahkan perubahan apapun terhadap susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022-2027 hingga dihasilkan kepengurusan baru melalui Muktamar Nahdlatul Ulama yang sah, kredibel dan bermartabat berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama.
Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih. Ditandatangani oleh Ketua Umum Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan Wakil Sekretaris Jenderal Dr. Haji Najib Aska. Ini tertanggal 14 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah atau 5 Desember 2025. Oke ya. Saya kira ini penting betul, sekali lagi bukan dalam konteks dukung-mendukung, membela salah satu pihak, tetapi konteksnya adalah bagaimana aturan ditegakkan di Nahdlatul Ulama, bagaimana sudah tertuang dibuat di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Siapapun yang nabrak aturan ADART ini, kalau Islam sekalipun, ketua umum atau siapapun, maka menurut saya tidak boleh dibiarkan dan wajib dikenai sanksi sesuai dengan ADART yang berlaku di Nahdlatul Ulama. ADART dibuat tentu ada tujuan, ada fungsinya. Tujuan dan fungsinya adalah untuk mengatur roda organisasi ini berjalan sesuai dengan frame, sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan bersama oleh para kiai, oleh para ulama di NU. Agar siapapun yang dikasih amanah, diberikan amanah untuk menjadi pengurus NU, di dalam menjalankan amanahnya tidak keluar dari rel yang telah ditentukan di ADART itu. Nah, ADART telah mengatur siapapun yang melanggar ada sanksinya dan ada tata aturan bagaimana cara memberi sanksinya. Begitu juga ketika Rais Am atau Ketua Umum PBNU melakukan pelanggaran ADART, maka juga ada mekanisme bagaimana cara untuk menghentikan beliau-beliau, yakni muktamar luar biasa. Mudah-mudahan masih ada jalan islah, mudah-mudahan, walaupun beberapa kali saya sampaikan bahwa sepertinya memang jalan islah antara kubunya Rais Am dengan kubunya Gus Yahya Khalil Stakuf ini sangat sulit. Saya sampaikan hal yang mustahil gitu. Mengapa demikian? Beberapa upaya untuk islah yang diinisiasi oleh kiai-kiai sepuh dari lingkungan pondok pesantren terkenal, pondok pesantren Lirboyo, pondok pesantren Tebuireng, dan pondok pesantren yang lain sudah dilakukan, yang semuanya mengajak untuk penyelesaian secara islah, secara damai, ternyata tidak berhasil, dan ternyata tidak diindahkan oleh khususnya kubu Rais Am Miftahul Ayat. Buktinya berapa forum musyawarah para kiai sudah dilakukan dengan anjuran tersebut, mereka masih nekat menggelar apa yang disebut dengan sidang pleno di Jakarta kemarin, yang menghasilkan menunjuk Kiai Zulfa Mustafa menjadi pejabat Ketua Umum PBNU. Tetapi tentu saja kalau kita kembali kepada ART, forum sidang pleno itu juga dinilai melanggar ADART dan dinilai tidak berwenang untuk mengangkat pejabat Ketua Umum PBNU. Karena mengganti dan mengangkat Ketua Umum PBNU hanya bisa dilakukan di muktamar atau muktamar luar biasa. Mudah-mudahan ini tidak berlanjut ke jalur hukum, karena kalau sampai berlanjut ke jalur hukum tentu saja lebih memalukan nasibnya, lebih memalukan kondisinya bagi kita semuanya warga NU. Nasib sudah menjadi bubur memang, dan faktanya Gus Yahya Khalil Stakuf telah melayangkan surat pemberitahuan ini kepada negara, kepada pihak luar, kepada Menteri Hukum. Tetapi mungkin itu terpaksa dilakukan karena jalur islah yang sudah ditempuh ternyata tidak berhasil. Ya, memang itu adalah pilihan pahit, tetapi itu jalan terakhir ketika mekanisme islah sudah tidak bisa dilakukan. Peradaban sedang terus berjalan. Satu abad NU mungkin sedang membersihkan oknum-oknum pengurusnya di semua levelnya, agar NU kembali kepada khitohnya, agar NU kembali kepada kesuciannya, sehingga kemudian orang-orang yang dianggap bisa mencemari dan merusak organisasi yang didirikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini harus terlempar dengan cara yang tidak terpuji.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.